Bagaimana bisa seorang penjahat paling dicari di Majapahit yang tangannya berlumuran dosa dan harta jarahan bertransformasi menjadi wali Allah yang paling dicintai rakyat Jawa? Sejarah mencatatnya bukan sebagai ulama berjubah putih yang suci sejak lahir, melainkan sebagai mantan Robin Hood Jawa yang menemukan Tuhan lewat jalanan gelap. Siapakah sosok misterius yang berani menantang takdir ini? Terlahir sebagai Raden Said, putra Adipati Tuban, ia muak melihat kemunafikan pejabat Majapahit yang menarik pajak tinggi saat rakyat mati kelaparan. Jiwa pemberontaknya meledak. Ia tidak memilih jalan diplomasi, melainkan jalan anarki. Ia merampok lumbung kadipaten ayahnya sendiri untuk dibagikan kepada fakir miskin. Apakah ini kriminalitas atau keadilan jalanan? Diusir dari istana, ia semakin liar dan menjadi berandal Lokajaya, penguasa wilayah utara yang ditakuti. Hutan Jatiwangi menjadi markasnya, tempat ia menghadang orang kaya yang lewat. Namun di puncak keganasannya, ia justru bertemu dengan lawan yang tidak mempan dibacok dengan parang, melainkan dibacok dengan karomah. Suatu hari, seorang tua berjubah lewat dengan tongkat berhulu emas. Lokajaya, silau oleh harta, menghadangnya. Namun orang tua itu, Sunan Bonang, tertawa dan berkata, "Emas itu hanya mainan, nak." Bonang menunjuk pohon aren di belakangnya, dan seketika realitas fisik di mata Lokajaya runtuh. Melihat pohon aren berubah menjadi emas, lutut Lokajaya lemas. Ia sadar kesaktian fisiknya tidak ada artinya dibanding ilmu hakikat orang tua ini. Ia bersujud bukan meminta emasnya, tapi meminta ilmunya. Bonang memberikan syarat yang tidak masuk akal. "Jaga tongkatku di pinggir sungai ini, jangan beranjak sampai aku kembali." 3 tahun berlalu, dalam beberapa riwayat, Raden Said tidak bergerak sedikit pun. Akar pohon melilit tubuhnya, lumut menutupi wajahnya, dan sungai pasang surut merendamnya. Ia melakukan tapa pendem, mengubur hawa nafsu duniawi hidup-hidup. Ia mati sebelum mati. Apa yang tersisa setelah egonya hancur lebur? Sunan Bonang kembali dan membangunkan muridnya. Lokajaya telah hilang. Yang bangkit adalah Sunan Kalijaga, sang penjaga aliran sungai kehidupan. Ia tidak lagi memakai baju mewah ataupun baju perampok, melainkan baju lurik sederhana khas rakyat jelata. Transformasi mental ini membutuhkan simbol identitas baru. Berbeda dengan Giri yang putihan dan Arab sentris, Kalijaga memilih menjadi abangan. Ia menyadari jika ia datang memakai jubah Arab, rakyat Jawa akan lari, maka ia memakai blangkon. Ia tidak menghancurkan budaya lama, tapi menyusup ke dalamnya. Strategi tuntunan lewat tontonan pun dimulai. Ia memodifikasi wayang purwa yang berbau Hindu. Kisah Mahabharata diubah tafsirnya. Pusaka sakti Yudhistira, jimat Kalimasada, diartikan ulang menjadi kalimat syahadat. Tanpa sadar, rakyat yang menonton wayang semalam suntuk sedang diislamkan alam bawah sadarnya. Ini adalah Inception abad ke-15. Lir ilir, tandure wus sumilir. Lagu ini bukan sekedar nyanyian anak-anak. Kalijaga menyisipkan pesan mendalam. Bangunlah dari tidur, kegelapan, imanmu sudah mulai tumbuh. Meski licin, tetaplah panjat pohon itu untuk membasuh pakaianmu, jiwamu. Sebuah dakwah via musik yang viral berabad-abad. Beliau juga seorang desainer busana. Ia menciptakan baju takwa atau surjan. 3 kancing di leher melambangkan iman, Islam, ihsan. 6 kancing di lengan lambang rukun iman. Pakaian bagi Kalijaga adalah doa yang dikenakan di badan. Fashion menjadi media dakwah. Bersama Bonang, ia merancang perayaan sekaten, syahadatain. Gamelan Kiai Guntur Madu ditabuh di halaman masjid. Rakyat berkumpul karena musik, lalu pulangnya membawa iman. Pasar malam sekaten di Yogyakarta dan Solo hari ini adalah warisan festival dakwah Kalijaga yang masih hidup. Ketika Masjid Agung Demak dibangun, Kalijaga menyumbangkan 1 tiang utama, Sokoguru. Namun ia tidak menggunakan kayu utuh, melainkan potongan-potongan kayu sisa, tatal, yang diikat dan dipadatkan. Filosofinya, rakyat kecil jika bersatu bisa menjadi penyangga negara yang kokoh. Ia menolak azan diteriakan begitu saja karena rakyat belum faham.
Ia mengadopsi beduk dan kentongan, alat komunikasi desa untuk ditaruh di masjid. Suara dung-dung-dung memanggil masyarakat dengan bahasa yang mereka mengerti, baru kemudian azan dikumandangkan. Akulturasi jenius, bukan? Di istana, Kalijaga adalah penasehat Sultan Demak dan kemudian Pajang. Ia adalah King's Hand. Ia meredam konflik antara Arya Penangsang dan Jaka Tingkir tanpa pertumpahan darah besar. Politiknya adalah politik air, mengalir dan memadamkan api, bukan politik api yang membakar. Metode dakwahnya sering berbenturan dengan Sunan Giri yang puritan. Giri ingin membakar wayang karena dianggap berhala. Kalijaga berargumen, jika wayang dibakar, orang Jawa akan membenci Islam. Biarkan wayangnya, ubah isinya. Debat ini berakhir dengan kemenangan diplomasi Kalijaga. Visi politiknya melampaui Demak. Ia membimbing Ki Ageng Pamanahan dan Panembahan Senopati untuk mendirikan Mataram Islam di selatan. Kalijaga meramalkan bahwa pusat kekuasaan akan kembali ke pedalaman, Mataram, dan ramalannya terbukti akurat ratusan tahun kemudian. Filosofi hidupnya yang terkenal adalah Topo Ngrame. Bertapa bukan di gua sunyi, tapi di tengah keramaian pasar, membantu orang susah, namun hati tetap berzikir. Tangan bekerja, hati mengingat Allah. Inilah tasawuf tertinggi menurut Kalijaga. Urip iku urup, hidup itu nyala atau memberi manfaat. Sekecil apapun cahaya, ia harus menerangi sekitarnya. Kalijaga mengajarkan bahwa kesalehan sosial lebih penting daripada kesalehan ritual yang egois. Ajaran ini membuatnya diterima oleh kaum abangan maupun priai. Ngalaras ilining banyu, ngeli nanging ora keli. Menyesuaikan diri dengan aliran air, hanyut tapi tidak tenggelam. Ia membiarkan sesajen tetap ada, tapi niatnya diganti sedekah. Ia membiarkan bakar kemengan, tapi doanya diganti Al-Fatihah. Ini adalah teknik rebranding spiritual yang sangat halus. Kalijaga adalah wali yang paling sering traveling. Jejaknya ada di Cirebon, Jawa Tengah, hingga Jawa Barat. Ia adalah perekat yang menghubungkan simpul-simpul Islam di seluruh pulau Jawa. Namanya Kalijaga juga bisa diartikan penjaga wilayah-wilayah, kali atau sungai sebagai simbol perbatasan. Di masa tuanya, Sultan Demak memberinya tanah perdikan di Kadilango. Disinilah ia menghabiskan sisa hidupnya, bukan sebagai pejabat istana, tapi sebagai petani dan guru bangsa. Ia ingin dekat dengan bumi, tempat ia dulu ditempa menjadi wali. Ia juga seorang empu atau pembuat keris. Keris Kiai Sengkelat dan Kiai Carubuk adalah mahakaryanya. Keris baginya bukan alat bunuh, melainkan simbol ketajaman akal dan keteguhan iman. Besi yang dingin bisa diolah menjadi seni yang bernilai tinggi, seperti manusia. Apa yang kita kenal sebagai Islam Nusantara hari ini, Islam yang ramah, santun, dan berbudaya, adalah cetak biru atau blueprint dari Sunan Kalijaga. Ia membuktikan bahwa Islam tidak harus ke Arab-Araban untuk menjadi Islam yang kafah. Tahun 1513 Masehi, perkiraan, Sunan Kalijaga wafat dan dimakamkan di Kadilango, Demak. Uniknya, makamnya tidak pernah sepi sedetik pun selama 500 tahun. Jutaan orang dari berbagai aliran, santri, abangan, pejabat, rakyat jelata, datang bersimpuh. Ia milik semua golongan. Sejarawan De Graaf menyebut Kalijaga sebagai tokoh paling menarik dalam sejarah Jawa. Ia adalah jembatan sempurna antara era Majapahit, Hindu, dan era Mataram, Islam. Tanpa Kalijaga, mungkin akan terjadi perang saudara berkepanjangan karena benturan peradaban. Namun ada ironi besar dalam hidupnya. Kalijaga sangat mencintai keramaian dan budaya. Ia selalu berada di pusaran manusia. Tetapi darah dagingnya sendiri, Raden Umar Said, merasa bising dengan hiruk-pikuk politik Demak. Ia tidak nyaman dengan popularitas ayahnya. Ia merindukan kesunyian, jauh dari intrik kekuasaan, jauh dari tepuk tangan penonton wayang. Kalijaga berdakwah di alun-alun kota, tetapi anaknya memilih berdakwah di puncak gunung yang dingin.
Kalijaga mengurus sultan, anaknya mengurus petani dan rakyat terisolasi. Sebuah pilihan hidup yang sunyi namun mulia. Di ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut, Sunan Muria membangun benteng spiritualnya sendiri. Bagaimana kisah wali yang paling introvert ini menyebarkan Islam kepada pedagang dan petani di lereng gunung? Simak di part 7, Sang Pertapa Gunung Muria.